Tentunya Newsline masih bertanggung jawab untuk memberikan informasi bagi Anda. Tapi ngomong-ngomong soal tanggung jawab, ada yang tanggung jawab nih. Ada pegawai bank yang kemudian membobol uang yang disimpan di banknya, dan ini sampai sekitar 1 miliar ya, Naila. 1 miliar lebih, 1,3 M. Waduh. Kita lihat ini trending yang kedua, pegawai Bank Jago bobol rekening lebih dari 3.000 pencarian. Pertanyaannya siasatnya seperti apa ya, Jess? Modus operandinya seperti apa, dan ternyata kita jelaskan nih poinnya, di mana seorang mantan pegawai Bank Jago inisialnya nih IA membobol bank tempat dirinya bekerja dan tidak tanggung-tanggung. Nasabah yang IA curi ini mencapai 1,3 miliar tadi. Dan siasatnya kalau tadi Naila nanya, siasat jahat ini terbongkar ketika Bank Jago itu mendeteksi, Naila, adanya dugaan fraud, dan kemudian dana ini diperoleh dari hasil membobol rekening 112 nasabah yang diblokir. Jadi ada nasabah-nasabah yang diblokir atau dibukukan, kemudian uang tersebut dibuka akses blokirnya dan dipindahkan ke penampungan rekening tertentu. Wah, ini terlihat mudah baginya karena ex pegawai di sana ya, jadi sudah tahu siasatnya memindahkan rekening seperti apa. Dan aksi itu dilakukan sejak 18 Maret ternyata hingga 31 Oktober tahun lalu 2023, dan secara bertahap ya, Jason ya. Dan modus operasinya adalah yang meminta anak buahnya di agent comment center untuk mengajukan permintaan membuka blokir rekening. Dan IA yang merupakan contact center spesialis itu memiliki wewenang memang untuk membuka blokir rekening tersebut. Kemudian pelaku menyetujui sendiri pembukaan rekening yang telah diblokirnya. Betul, jadi kesimpulannya IA ini adalah all access lah ya, semua akses soal pemblokiran dan membuka tutup blokir ini dia punya. Nah, kemudian setelah rekening terbuka, IA memindahkan uang tersebut ke rekening penampung yang memang sudah disiapkan, dan pemindahan rekening ini dilakukan secara bertahap hingga akhirnya terkumpul sekitar 1,3 miliar rupiah. Jadi 1,3 miliar itu kumpulan begitu ya, total ya. Dan 112 rekening Bank Jago yang diblokir adalah rekening yang diduga ini menerima aliran uang dari hasil tindak pidana. Wow, dan rekening yang diblokir merupakan permintaan aparat penegak hukum begitu. IA sendiri sudah ditangkap pemirsa saat ini di Ciputat, Tangerang Selatan pada Kamis ya, 4 Juli lalu. Sudah ditetapkan juga sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Ada barang bukti yang diamankan polisi, salah satunya adalah handphone, kemudian ada lock access gitu ya, pembukaan blokir. Kemudian polisi juga tengah mendalami nih aliran dana yang dicuri dari IA itu. Dan ternyata dari hasil penyelidikan 1,3 miliar ini digunakan untuk berbagai hal, mulai dari bayar hutang, mungkin bayaran cicilannya banyak ya, kemudian ada jalan-jalan pelesiran keluar kota bersama dengan keluarganya, sampai membeli keperluan pribadi. Gak tanggung-tanggung ya, belain hasil uang curian diamankan tapi langsung dipakai begitu. Habisin. Baik, nah kita akan lihat dulu tanggapan dari para warganet terkait aksi pembobolan Bank Jago oleh ex pegawainya. Seperti apa? Ini dia sudah kami himpun dari Facebook. Dari siapa nih yang pertama? Edmar ini katanya, pintar dan kreatif cari cuan daripada merampok orang, lebih baik rampok korporasi. Duitnya juga hasil bobol rekening yang diblokir bank karena dianggap dana nggak beres. Hari Susu apa itu ya? Ya, ini kemudian komentar berikutnya nih, Jason, dari Hari Su XXX. Kecil katanya, cuma segitu. Yang itu berapa? 172 triliun. Bagaimana kabarnya? Sulit dilacak ya kelanjutannya. Wah, itu kasus lain lagi ya. Lain. Ini ada Alskian, sekarang ini bingung mau simpan uang di rumah, dicuri maling, disimpan di bank, hilang sendiri, ajaib. Tapi kan kata pihak Bank Jago dipastikan dana nasabahnya itu aman dan tidak ada kebocoran data sama sekali. Sudah katanya kembali begitu. Ini dari Eric Chan XXX, sepertinya dia pangkatnya lumayan tinggi di bank. Jadi bisa mengatur semuanya sedemikian banyak tanpa halangan. Ya, tapi walaupun sudah diatur tanpa halangan, ya tetap tidak bisa lah ya dilakukan seperti itu. Akhirnya justru hal ini bisa dideteksi dengan cepat ya. Betul, ada juga kuli ban sekian, hanya kerugian 1,3 M, nggak banyak lah. Ada yang korupsi nilainya triliunan alias T aja udah senyap seperti hanyut di telan banjir, katanya sih gitu ya. Oke, baik, itu dia tanggapan dari para warganet, dan kita juga sudah memblast atau melempar polling untuk Anda dengan pertanyaan seputar ini nih. Simak ya pertanyaannya. Kenapa marak ex karyawan bank bisa bobol kantornya sendiri?
Nah, ini pertanyaannya dijawabnya masih pegang data krusial nasabah yang memilih itu lumayan tinggi 39%. Oke, kemudian ada sistem keamanan yang mudah dibobol, ada 36%. Ada juga sakit hati sama kantornya 25% katanya ya. Tapi ini membuktikan bahwa memang kelemahan sistem itu menjadi salah satu hal yang perlu dikoreksi. Semoga ini nggak ada dalam tanda kutip bank jago lainnya ya yang kemudian nantinya bisa merugikan nasabah. Apalagi kita menabung sekarang di era sudah digitalisasi, semua menabung kan udah pada cashless, udah nggak pegang uang cash, jadi semuanya nabung di bank. Baik, itu tentunya menjadi pelajaran kita bersama juga, dan semoga uang yang Anda simpan, uang yang Anda tabung memang tetap aman ya di bank-bank terpercaya Anda. Insya Allah. Dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.